Setiap kali tahun baru Imlek mendekat, suasana terasa berbeda. Lampion merah mulai digantung, kue keranjang mulai dibuat, ucapan selamat tahun baru mulai berseliweran di mana-mana. Di tengah semua itu, satu hal yang hampir selalu muncul adalah pertanyaan tentang CEO. Tahun ini CEO saya bagaimana ya? Katanya tahun ini kurang bagus buat usaha. Kalau CEO saya lagi bagus, berarti rezeki lancar dong. Banyak orang mencari tahu peruntungan mereka. Ada yang membaca ramalan, ada yang sekadar penasaran. Namun jarang sekali kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya CEO itu berasal dari mana? Apakah dari awal memang dibuat untuk meramal nasib? Atau ada cerita yang jauh lebih dalam di baliknya? Untuk memahami jawabannya, kita harus mundur ribuan tahun ke masa Tiongkok kuno. Dahulu kala, sebelum ada kalender seperti sekarang, manusia hidup dengan mengandalkan alam. Mereka melihat matahari untuk mengetahui siang dan malam. Mereka melihat bulan untuk mengetahui pergantian waktu. Mereka menamati musim untuk menentukan kapan harus menanam dan kapan harus panen. Di Tiongkok kuno, kebutuhan untuk memahami waktu sangat penting, terutama bagi para petani. Jika salah menentukan musim tanam, hasil panen bisa gagal. Dan jika panen gagal, kehidupan menjadi sulit. Dari kebutuhan itulah lahir sistem penanggalan. Sekitar lebih dari 2000 tahun lalu, tepatnya sekitar abad kedua sebelum Masehi, pada masa Kekaisaran Tiongkok kuno di era dinasti Han, masyarakat mulai mengenal sistem 12 siklus waktu. Awalnya, sistem ini tidak menggunakan hewan, hanya berupa tanda atau simbol untuk menandai perputaran tahun. Baru kemudian, agar lebih mudah diingat oleh masyarakat luas, setiap siklus diberi lamban hewan. Dan lahirlah 12 sio yang kita kenal hari ini: tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi. Jadi sebenarnya, sio pertama kali bukanlah alat untuk meramal masa depan. Ia adalah sistem kalender. Namun dalam budaya Tiongkok kuno, waktu tidak pernah dianggap sekadar angka. Waktu dipercaya membawa pengaruh dan energi tertentu. Dari situlah makna sio mulai berkembang. Selain catatan sejarah, masyarakat juga mengenal sebuah legenda yang sangat populer. Konon, Kaisar Langit yang dikenal sebagai Kaisar Giok atau Jade Emperor, ingin menciptakan sistem penanggalan yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Untuk itu, ia mengadakan sebuah perlombaan besar yang diikuti oleh berbagai hewan. Semua hewan dipanggil untuk mengikuti lomba menyeberangi sungai yang lebar dan deras. 12 hewan pertama yang berhasil sampai akan dijadikan simbol tahun. Hari perlombaan pun tiba. Kerbau, yang dikenal kuat dan tekun, langsung turun ke sungai dan berenang dengan stabil. Ia tidak terburu-buru, tetapi pasti. Tikus yang kecil menyadari ia tak mungkin menang jika berenang sendiri. Dengan cerdik, ia meminta izin menumpang di punggung kerbau. Kerbau yang baik hati mengizinkan. Namun sesaat sebelum mencapai garis akhir, tikus melompat lebih dulu ke daratan. Ia menjadi yang pertama tiba. Kerbau pun menyusul di posisi kedua. Macan datang ketiga setelah berjuang melawan arus yang deras. Kelinci melompat dari batu ke batu hingga akhirnya berhasil tiba di posisi berikutnya. Naga sebenarnya bisa terbang dan menang dengan mudah. Tapi di tengah perjalanan, ia melihat sebuah desa yang kekeringan. Ia berhenti untuk menurunkan hujan. Karena itu, ia datang di urutan kelima. Ular yang licik bersembunyi di kaki kuda. Tepat sebelum garis akhir, ia meluncur keluar dan mengejutkan kuda. Kambing, monyet, dan ayam bekerja sama membuat rakit agar bisa menyeberang bersama. Anjing, yang sebenarnya pandai berenang, justru terlalu asyik bermain air sehingga datang terlambat. Dan babi tiba paling akhir karena sempat makan dan tidur di tengah perjalanan. Legenda ini sederhana, tapi menyimpan pesan mendalam. Tikus melambangkan kecerdikan, kerbau melambangkan kerja keras, macan melambangkan keberanian, kelinci melambangkan kelincahan, naga melambangkan kekuatan dan kebaikan.
Setiap hewan membawa sifat tertentu yang kemudian dikaitkan dengan karakter orang yang lahir di tahun tersebut. Banyak orang hanya tahu bahwa mereka lahir di tahun tertentu, misalnya tahun naga atau tahun ayam. Padahal, di balik 12 hewan itu, ada sistem lain yang lebih dalam, yaitu konsep Wusing atau 5 unsur. 5 unsur ini bukan seperti pelajaran kimia di sekolah. Ini adalah cara orang Tiongkok kuno memahami perubahan energi di alam. Kelima unsur itu adalah kayu, api, tanah, logam, air. Mudahnya begini, bayangkan hidup seperti pergantian musim. Kayu adalah awal pertumbuhan, seperti tunas yang baru muncul di musim semi. Ia melambangkan perkembangan dan harapan. Api adalah puncak energi, seperti musim panas yang penuh cahaya dan semangat. Tanah adalah masa stabil, tempat segala sesuatu tumbuh dan berpijak. Logam melambangkan ketegasan dan kekuatan, seperti hasil panen yang sudah siap dipetik. Air melambangkan ketenangan dan kebijaksanaan, seperti musim dingin yang sunyi, tapi menyimpan kekuatan untuk memulai kembali. Kelima unsur ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan. Kayu bisa menyalakan api. Api menjadi abu dan memperkaya tanah. Tanah melahirkan logam. Logam mengumpulkan air. Air menyuburkan kayu kembali. Semuanya bergerak dalam lingkaran. Karena itu, hidup dipandang sebagai siklus, bukan garis lurus. Kenapa ada naga kayu, naga api, dan lainnya? Inilah yang sering membuat orang bingung. Mengapa ada naga kayu, naga api, naga tanah? Karena setiap tahun tidak hanya memiliki simbol hewan, tetapi juga unsur. 12 hewan dikombinasikan dengan 5 unsur. Hasilnya membentuk siklus lengkap selama 60 tahun sebelum kembali terulang. Artinya, seseorang yang lahir di tahun naga belum tentu sama dengan naga 12 tahun berikutnya, karena unsurnya bisa berbeda. Itulah sebabnya karakter orang bisa lebih detail jika dilihat dari kombinasi hewan dan unsur. Namun sekali lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti atau membatasi seseorang. Ini lebih seperti membaca cuaca. Jika sedang musim hujan, kita membawa payung. Jika sedang musim panas, kita bersiap menghadapi terik. Begitu juga dengan Sio. Ia mengajarkan kesiapan untuk merencanakan sesuatu yang mungkin akan datang. Lalu mengapa dikaitkan dengan peruntungan? Seiring waktu, masyarakat mulai percaya bahwa setiap tahun memiliki suasana energi yang berbeda. Ada tahun yang terasa lebih positif, ada yang terasa lebih tenang, ada yang terasa penuh tantangan. Dari situlah muncul kebiasaan membaca kecocokan pasangan, memilih hari baik untuk menikah, membuka usaha, atau pindah rumah. Namun penting untuk dipahami, Sio ibarat seperti peta, sedangkan perjalanan tetap ditentukan oleh usaha, doa, dan keputusan kita sendiri. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang mengatur keuangan keluarga. Ada bulan di mana pengeluaran terasa berat, ada bulan di mana rezeki terasa lebih longgar. Hidup memang seperti itu, ada fase naik dan turun. Konsep Sio dan 5 unsur sebenarnya mengajarkan hal sederhana, semua bergerak dalam siklus. Tidak ada musim panas selamanya. Tidak ada musim dingin selamanya. Jika hari ini terasa berat, mungkin ini fase belajar. Jika hari ini terasa ringan, mungkin ini fase panen. Dan yang terpenting, setiap fase pasti berlalu. Ribuan tahun lalu, seorang petani berdiri di ladang luas. Ia tidak memiliki jam modern, tidak memiliki kalender cetak. Ia hanya melihat langit. Dari matahari dan bulan, ia memahami waktu. Dari perubahan musim, ia memahami siklus. Dari situlah lahir sistem penanggalan. Dari sistem penanggalan lahir simbol. Dari simbol lahir makna, dan makna itu bertahan hingga hari ini. Mungkin itulah sebabnya setiap menjelang Imlek, orang kembali bertanya, tahun ini bagaimana ya? Karena di balik pertanyaan tentang rezeki dan jodoh, yang sebenarnya dicari manusia adalah harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik. Harapan untuk keluarga yang sehat. Harapan untuk usaha yang lancar. Dan Sio, pada akhirnya,
adalah pengingat bahwa hidup selalu bergerak. Kadang kita seperti kayu yang sedang tumbuh perlahan, kadang seperti api yang penuh semangat, kadang seperti air yang harus sabar dan mengalir. Apapun sio kita, yang paling penting bukan hanya tahunnya, tetapi bagaimana kita menjalani setiap fasenya. Karena keberuntungan bukan hanya tentang tanggal lahir, ia juga tentang sikap, usaha, dan keyakinan. Dan seperti siklus yang terus berputar, setiap tahun selalu membawa kesempatan baru. Mungkin bukan selalu tentang keberuntungan besar, mungkin bukan selalu tentang rezeki yang langsung melimpah, tetapi selalu ada kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk tumbuh menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena pada akhirnya, sio bagaikan perjalanan, ia hanyalah pengingat bahwa setiap orang punya musimnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tulis sio kamu di kolom komentar. Semoga di Imlek nanti semua harapan dan doa kamu bisa terwujud. Amin. Dan jangan lewatkan video selanjutnya.